عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahagia sekali bisa bersua kembali dengan bapak-bapak semuanya di forum Halaqah Tahsin Talaki yang insyaallah semoga Allah senantiasa berikan forum ini rahmat dan barokahnya. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai pula kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak, kita mulakan pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sudah masuk Agustus, mau apa ini Pak? Lanjut praktek, yakin? Saya monggo-monggo mawon nek saya. Oh, nah, kalau mau bahannya Pak, nanti mungkin perlu di print nggih. Ininya. Kalau yang di hari Minggu nih Pak, itu dapat buku makhorijul huruf enggak Pak? Dapat makhrajnya, gambar. Oh, nah itu enggak ada. Itu boleh apa enggak tapi Pak? Soalnya kan propertinya propertinya Tahsin Umi. Oh bisa. Nah, nek bisa boleh pakai itu. Nggih. Monggo kalau mau. Nggih. Oh enggak, kalau nadanya saya enggak pakai nada Umi kok. Anjing. Jadi saya kalau memang itu bukan propertinya khusus untuk Umi, saya bersedia untuk pakai. Tapi kalau memang milik umum, boleh. Karena kan Umi itu memang punya ini Pak, punya tahapan. Jadi setelah lulus nanti ada tashih namanya untuk ngetes bacaannya sudah sahih atau belum. Setelah itu ada sertifikasi, nah baru boleh mengajar dengan metode Umi. Nah yang saya tidak tahu apakah bahan ajarnya itu boleh digunakan untuk umum atau mboten. Ngoten. Oke. Jadi itu yang kalau memang boleh untuk umum kita pakai saja. Tapi kalau tidak boleh, saran saya mending ngeprint sendiri. Bahannya sebenarnya ada di saya sudah pernah nge-share ke Mas Dion. Tapi baiknya nih kok di printnya dalam bentuk warna Pak, supaya jelas mana posisi tempat keluarnya huruf itu di mananya. Jadi kan secara umum Pak, makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada 1, 2, 3 tempat. Yang pertama, tempat keluarnya huruf itu ada di tenggorokan. Ini ada 6 huruf, huruf-huruf izhar. Alif atau hamzah, kemudian ha, kemudian ha, ain, ghain, dan kha. Ada 6 huruf itu. Kemudian ada huruf-huruf yang keluarnya dari hidung. Itu huruf gunnah. Ada nun dan mim serta semua bacaan gunnah. Itu keluarnya dari hidung. Yang lainnya itu ada lagi Pak, ada di lidah dan di bibir. Yang di bibir itu ada 4. Napa mawon Pak? Mim. Mboten sin mboten. Napa? Mboten. Ba. Mboten. Oh napa Pak? Mboten. Wawu. Satu lagi. Fa. Oh nah gini kok. Oh iya itu kecil-kecil. Iya tapi sebenarnya betul ini. Ini bukan punya Umi. Nggih. Ini Abi.
Bisa ini. Nggih. Nah ini kalau misalkan bisa Pak, ini kan hanya 5 nggih. Nah nanti diperkecil biar masing-masing itu megang. Nggih. Boleh. Kalau yang punya HP boleh difoto nih kok nggih. Nggih. Jadi nanti biar masing-masing itu melihat Pak ininya. Kalau ini kan tidak kelihatan pasti nggih. Kalau panjenengan dari sini. Terus toh? Nggih. Nah, sebenarnya kalau bisa dalam bentuk kertas mawon, ngoten nggih. Satu ini jadi panjenengan masing-masing megang ngoten niku. Biar kelihatan. Ngoten. Kalau mau yang bentuk PDF saya sudah nge-share di Mas Dion, ngoten niku. Cuman memang halamannya jadi banyak niku, Pak. Nah, niku kalau di-print dalam bentuk warna nggih lumayan niku. Nanti ininya. Nggih. Nah, secara singkat dulu nggih, Pak. Tadi ada huruf yang keluar dari tenggorokan, 6 huruf izhar. Makanya namanya izhar halqi. Izhar ketika huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ngoten. Yang kedua, huruf yang keluar dari bibir ada 4 tadi. Ngapa mawon tadi, Pak? Mim, ba, fa, dan wawu. Nggih. Kok bisa dari bibir, Mas? Kita contohkan nggih, Pak. Bibir, ma, am. Ngoten nggih? Ma, am. Dan ba, ab. Kemudian wa, jelas dari bibir. Yang terakhir fa. Fa itu gigi bawah bertemu dengan bibir atas. Fa. Nggih. Itu 4 huruf yang keluar dari bibir. Ngoten. Nah, yang lainnya sisanya itu berarti kan tadi ada 6 dari tenggorokan, 4 dari bibir. Ngoten nggih? 18-nya itu dari lidah semua, Pak. Ngoten. Tinggal dibagi-bagi lidahnya yang mana. Ngoten nggih. Kita bahas sedikit-sedikit nggih, Pak. Nanti sambil menunggu kalau ini bisa diprintkan ngoten nggih. Yang paling belakang ada pangkal lidah. Ngoten nggih. Yang paling dekat dengan tenggorokan ada 2 huruf. Napa mawon, Pak? Qaf, kaf. Qa, ka. 2 huruf. Jadi pangkal lidah yang paling dekat dengan tenggorokan itu keluarnya huruf qaf dan kaf. Nggih. Lanjut, maju sedikit, Pak, tengah lidah. Jadi ini lidah, ini ujung, nggih. Ujung, tengah, pangkal. Yang paling belakang ini pangkal. Nah, yang tengah-tengah napa, Pak? Napa? Mboten. Dhot itu kemarin samping ya, Pak. Sudah bahas nggih. Itu tepi lidah, hanya ada 1, itu huruf dhot. Yang tengah itu berarti ketika panjenengan mengucapkan, tengah lidah panjenengan naik menyentuh langit-langit. Mboten? Mboten. 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 Berarti selama ini tidak sadar nggih, Pak, keluar dari tengah lidah ngoten nggih. Nggih. Nggih, napa Pak kira-kira? Yang dari tengah. Ketika mengucapkan tengah lidah panjenengan naik. Napa? Mboten. 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 Hanya ada 3, Pak, yang dari tengah. Mboten. 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 Yang dari tengah, Pak, hanya ada 3. Yang pertama hurufnya iya. Nggih. Nah, coba panjenengan ucapkan ai. Kerasa nggih, Pak? Tengah lidahnya naik nyentuh langit-langit. Ai. Iya. Terus nggih? Terus nggih? Ai. Iya. Ngoten. Yang kedua jim. Aj. Ja. Nggih. Yang ketiga shin. Titik 3, shin, ash, sha. Nah, ini kok yang dari tengah lidah. Nah, berarti selama ini tidak sadar nih, Pak. Terucapkan tapi tidak sadar kalau dari tengah lidah. Ngoten nggih. Nggih. Ngoten. Selanjutnya, Pak, nggih, sudah tadi pangkal lidah paling belakang sudah, tengah lidah ada 3, tepi lidah kemarin nggih, dhot. Hanya ada 1. Ngoten? Sisanya semuanya di ujung lidah. Nah, ujung lidah ini paling banyak, Pak. Pertama, ujung lidah keluar. Napa?
Zal. Sa. Satu lagi dha. Ngoten nggih. Zal abata sa jim ha kha dal zal kemudian ta dha. Tiga ini nggih ujung lidah ketemu gigi depan, Pak. Keluar sedikit. Sa za dha. Itu ujung lidah ketemu gigi depan, keluar sedikit. Ngoten nggih. Sekarang ujung lidah ketemu gigi depan tapi di bawah, Pak. Jadi di dalam, enggak keluar. Sod, sin. Satu lagi. Zai. Nggih. So, sa, za. Nah, kalau panjenengan rasakan ujung lidahnya itu di bawah ketemu gigi depan yang bawah. Ngoten nggih. Sekarang ujung lidah ketemu dengan gigi atas pas perbatasan gigi dan gusi, Pak. Mboten. Kalau lam itu mundur sedikit. Ta. Kemudian mboten. Dal dan temannya tak to. Jadi ujung lidah ketemu dengan perbatasan gigi dan gusi atas. Ta, da, to. Mundur, Pak, ujung lidah ketemu langit-langit. Lam, ro, dan nun. Ampun, kita hitung nggih. Tenggorokan ada 6. Alif atau hamzah, ha, kemudian ha, ain, kha, gha. Sampun tenggorokan. Yang di bibir ada 4. Napa? Mim, ba, wawu, fa. Nggih, di bibir 10. Ngoten nggih. Pangkal lidah ada paling belakang. Qaf dan kaf. Qaf, kaf. Ngoten nggih? Berarti 12. Maju, Pak, tengah lidahnya naik. Iya. Iya. Jim. Kemudian shin. Nggih, 3. Titik 3. Nggih, shin, sya. Ngoten nggih? Berarti sudah 15. Tepi lidah. Dhad hanya 1, 16. Ngoten nggih? Sekarang ujung lidah keluar sedikit. Fa, dzal, dha. 3. Pinten wau? 19. Sekarang ujung lidah ke bawah. Sod, sin, zai. 19 tambah 3 22, Mbah. Wah, Mbah Narto nek dodolan rugi. Ngoten nggih? 22. Ujung lidah ketemu gigi atas perbatasan. Ta, po, dal. Tambah 3 berarti 25. Terakhir yang 3, ujung lidah ketemu langit-langit. Lam, ro, nun. Pas 28. Ngoten niku. Nggih. Apa iso Mas ngapalke 28 metune ning bisa insyaallah, Pak. Sedikit-sedikit nggih. Nah, tapi tadi, Pak, kita perlu sebenarnya gambarnya itu supaya panjenengan betul-betul bisa melihat posisinya ki ujung lidah. Ngoten niku nggih. Boleh diputar mungkin, Pak, salah satu mawon. Yang itu yang banyak itu isinya apa? Ini yang enggak usah ada tenggorokan lidah mawon. Ada enggak? Ada tadi lidah. Itu bibir. Yang lidah bawah. Nggih.
Nah itu nanti kalau panjenengan pirsani Pak, nggih, itu nanti akan kelihatan. Oh lam misalkan itu ada bagian yang di wer gitu nih, kok. Itu tandanya bahwa oh keluarnya itu dari bagian yang di wer itu ketemu dengan bagian mana. Ngoten, nanti kalau sudah muter panjenengan akan paham insya Allah Pak. Ngoten nih kok. Nah nanti kalau sudah ada bahannya, masing-masing memegang, kita bisa latihan insya Allah Pak. Ngoten niku. Nah, sekarang membayangkan dulu saja. Ngoten nggih. Yang penting sudah pirsa dulu. 28 huruf itu terbagi menjadi tenggorokan, bibir, kemudian lidah. Ngoten. 3 tempat. Nah nanti yang lidah dibagi menjadi banyak tempat lagi. Ada yang di pangkal, ada yang di tengah, ada yang di samping, ada yang di ujung. Yang ujung dibagi lagi. Ada yang ujung keluar sedikit, ada yang ujung ketemu gigi depan yang bawah, ada yang ujung ketemu perbatasan gigi atas, ada yang ujung ketemu dengan langit-langit. Ngoten niku. Lama-lama insya Allah akan terbiasa Pak. Hanya perlu untuk selama ini ternyata sebenarnya banyak yang sudah betul, tapi ada beberapa yang mungkin kurang pas. Contoh ya Pak, saya pernah ketika ngajar tahsin itu mendapati ada orang yang mengucapkan huruf lam, tapi itu keluar di gigi la. Ya betul, keluarnya L, tapi secara tempat keluar tidak tepat. Ngoten niku. Dan pasti suaranya akan beda dengan huruf lam yang semestinya. Ngoten niku. Kira-kira. Nah, nanti itu kita mulai kalau sudah ada bahannya ya, Pak. Nanti kira-kira bisa dianukan Pak Dana. Nggih. Iya. Jadi nanti mungkin itu kan berarti kan jadi 5. Gimana, Pak? Monggo mawon dari mana, yang penting berwarna Pak, supaya kelihatan itu. Nggih. Supaya kelihatan. Nggih. Kalau misalkan mau yang besar yang saya kirimkan ke Mas Dion, Pak. Nggih. Saya sudah ngirim ke Mas Dion. Nanti mungkin saya kirimkan ke Pak Danang juga nggih. Tapi kalau itu halamannya banyak, Pak, karena satu huruf satu halaman, nggih. Oh, nggih, yang dari sini nggih. Nggih. Mungkin kalau tadi sudah tidak kelihatan perlu yang lebih besar, Pak. Nggih. Saya coba Mas Dion. Nah, ini masih ada. Nih, saya share nggih Pak Danang nih. Yang ini aja Pak. Yang baru. Oh. Monggo menika Pak Danang. Nggih. Ngoten, itu sepintas tentang makhorijul huruf. Ngoten Pak. Nanti kita lanjutkan detailnya kalau sudah ada bahannya. Nah, ini sisa waktunya mau dilanjut apa Pak? Masih ada seperempat jam. Habis melihat kebayang ya Mas? Nggih, jadi kalau ada gambarnya itu nanti bisa betul-betul dipahami. Oh, yang dimaksud ujung lidah ketemu dengan langit-langit itu di mana toh? Ngoten niku. Nah, itu nanti tinggal di rumah diulang-ulang. Oh, la, nggih. The, dan seterusnya. Itu akan enak buat latihan. Nah, sisa seperempat jam mau untuk apa nih, Pak? Terus? Oh, nggih. Nggih. Kita bahas surah Al-Ikhlas. Nggih, yang pendek mawon nggih.
Baik, surah Al-Ikhlas. Bapak-bapak, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ngoten nggih? Nah, di setiap ayatnya itu diakhiri dengan huruf qalqalah, mantul. Ngoten. Nah, kita bacakan nggih, Pak. Yang pertama, pada ayat yang pertama, qul qa. Nggih, huruf qaf tadi nggih keluar dari pangkal lidah, Pak. Qa. Qi, qu. Kalau kaf itu punya sifat yang namanya hams, maka ada sedikit suara nafasnya. Ka, ki, ku. Paling terdengar ketika disukunkan. Alam nashrah laka sadrak. Rak, rak. Ada suara nafasnya di sana, Pak. Ngoten nggih? Kalau qaf, qa, qi, ku, dia ketika disukunkan, dia ada suara pantulannya, qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi Pak, nanti kalau diperhatikan di gambarnya nggih, itu lidah yang paling belakang itu ketemu dengan gusi di atasnya nih kok. Bagian atasnya, Pak. Qa. Ka. Qa. Qi. U. Huruf qaf tidak disertai dengan keluarnya nafas. Jadi bukan qa, tapi qa, qi, u, qul. Kalau kaf, kul, ka, ki, ku, ak. Ada suara nafas di belakangnya. Ngoten nika. Ngoten, Pak? Nggih. Qul huwa, hu berarti bibir kita monyong nggih ketika mengucapkan huruf dhammah huwa. Hati-hati, Pak. Ada yang membaca surah Al-Ikhlas ayat yang pertama itu bukan huwa tetapi hu Allah. Keliru. Nggih. Kalau panjenengan baca itu hanya huwa, wawu. Jadi mengalir bacaannya. Qul huwallah, bukan qul hu Allah. Beda nggih? Ngoten. Huwa. Ngoten. Qul huwallah. Nah, ini perlu diperhatikan, Pak. Pada lafzul jalalah, lafaz Allah, ngoten nggih? Suara yang menebal itu ada pada lafaz lahnya. Tetapi wawunya huwa itu jangan ikut menebal, Pak. Saya contohkan. Qul huwallah, huwa. Keliru. Tapi qul huwa. Qul huwallah, huwallah. Ngoten nggih? Kok ngoten, Mas? Nggih, karena huruf-huruf yang tebal itu jelas, Pak. Ngoten, ada berapa? Contoh, abata tha jim ha kha. Ngoten nggih? Dal ra, zai sin shin sa, dha ta dha ain gha fa qa. Sudah. Yang lainnya itu tidak mungkin bisa tebal kecuali lam pada lafzul jalalah. Ngoten nika. Maka pernah saya sampaikan ketika melafazkan takbir, ngoten nggih, tidak boleh Allah, tetapi a. Allah. Baru ketika lamnya kita tebalkan. Allahu akbar. Bukan Allah. Kalau ini o. Nggih? Terus. Jadi keliru. Nggih. Nah, saya pernah sampaikan nggih, Pak. Jadi ketika masuk ke lafzul jalalah itu tidak disertai dengan huruf wawu. Kok bisa wawu, Mas? Ciri-cirinya adalah kalau panjenengan memonyongkan bibir ketika mengucapkan Allah, ini berarti ada wawunya. Huruf lam, nggih, itu tempat keluarnya ujung lidah ke langit-langit. Allah, bukan au. Nah, kalau au ini berarti ada wawunya. Ngoten nika.
Yang ditebalkan adalah huruf lamnya. Gimana cara menebalkannya, Mas? Menebalkannya adalah kalau kita mengucapkan lam yang tipis, nggih Pak, ujung lidahnya rileks. Alhamdulillah, lillah, rileks. Tapi ketika Allah, qul huwallah, lidah bagian belakang panjenengan angkat. Ini yang membuat huruf lamnya menjadi tebal. Jadi kalau ada monyongnya Pak, berarti masih ada wawunya. Jadi bukan Allah, tapi Allah. Betul? Nah, betul Mas, seperti itu. Jadi bibirnya ini tidak boleh monyong. Allah. Tapi lidah bagian belakangnya kita angkat. Ini yang membuat suara Allah menjadi tebal. Ngoten. Nggih. Maka bacaannya qul huwallah, bukan qul huwaw. Ngaten. Apalagi qul huwallah, ini wo. Ngaten nika. Nanti terasa sekali kita kemarin membaca surah At-Tin nggih yang hari Senin nggih. Nah, di surah At-Tin Pak, ayat yang terakhir bacaannya adalah At-Tin ayat terakhir ngaten nggih. Saya sudah sampaikan kemarin. Alaisa. Kalau kita merubah alaisallah ini menjadi shad. Sudah berubah jelas. Ngoten nika. Nah, dari A dulu. Alaisallahu, bukan alaisallah. Ini shad. Maka yang betul huwallah, bukan huwallah. Huwa. Baru ketika lam ditebalkan. Leres. Yang terakhir ada aha. Ngaten nggih? Apa perbedaan antara ha dengan ha, Mas? Huruf ha itu keluar dari tenggorokan paling bawah, Pak. Ha. Kalau ha itu tenggorokan tengah, atas sedikit. Ha. Suaranya bersih, mengalir persis di atas lidah. Ha. Ngaten. Nanti perbedaannya dengan huruf kha, kalau huruf kha udaranya mengalir ke atas, Pak. Kha. Ha. Jadi kalau ha dia bersih mengalir di atas lidah. Kalau kha dia ke atas. Kha. Leres. Ngoten. Kalau saya sebutkan semuanya nggih. Contoh Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas ini ha. Ihdinas ini ha. Ihdinas ini kha. Ngoten. Leres. Oke, saya bacakan ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul, qaf, bukan kul, tapi qul. Beda apa Mas artinya? Beda sekali Pak. Qul yang betul menggunakan qaf artinya katakanlah. Nggih, huwallahu ahad, bahwa dia Allah itu esa. Kul menggunakan kaf artinya makanlah, dia Allah yang Maha Esa. Makanya beda sekali. Okay? Antara qaf dengan kaf. Yang sering jadi pembahasan dalam bahasa Arab antara qalbun dengan kalbun. Qalbun artinya hati, kalbun artinya anjing. Itu jauh sekali antara qaf dengan kaf. Ngoten niku. Nggih. Maka enggak boleh salah, Pak. Terus bagaimana Mas kalau ini? Enggak masalah. Yang penting panjenengan belajar. Ngoten niku. Nggih. Qul huwa wa, jangan huwa. Nggih. Qul huwallahu ahad ha. Qul hu ini ha. Huwallahu ini ha. Aha ini ha.
Nggih. Qul huwallahu ahad. Huruf qalqalah, Pak, itu panjenengan sampaikan ke tempat keluarnya. Tadi huruf dal di mana, Pak? Ujung lidah ketemu dengan gigi atas perbatasan. Ngoten nggih. Nah, maka ketika mengkolkolahkan huruf itu panjenengan sampaikan ke tempat keluarnya, tarik lagi dengan cepat. Ahad. Yang paling gampang dulu nggih, yang kelihatan huruf ba. Ngoten nggih. Waqab. Jadi ketika sampai ke makhrajnya, panjenengan tarik lagi. Waqab. Kalau tanpa qalqalah berhenti di makhrajnya. Waqab. Ini tanpa qalqalah. Tapi kalau mau dikolkolahkan, setelah sampai tempat keluarnya, panjenengan cepat tarik. Waqab. Qab. Itu cara mengkolkolahkan huruf. Nggih. Nah, ini perbedaan pendapat, Mas. Jadi yang diajarkan kepada saya itu tidak boleh menambahkan suara di belakang. Contohnya pripun, Mas? Contoh. Al-Ikhlas mohon nggih. Qul huwallahu ahad dengan ahad. Terasa perbedaannya, Pak? Beda nggih? Ahad dengan ahad. Bedanya apa? Ada suara di belakang. Nah, kalau menurut guru saya itu berarti menambahkan satu huruf, napa? Hamzah. Ahad. Itu kan suaranya hamzah nih. Tapi ini perbedaan pendapat. Ngoten niku. Kalau saya diajarkan tidak boleh sampai ada suara di belakang qalqalah. Jadi suaranya ahad. Bukan ahad. Ngoten niku. Terus bukan ahad. Kalau ahad itu berarti ada hamzah di belakang dal. Tapi ini perbedaan pendapat. Saya ulang. Qul huwallahu ahad. Boleh dicoba, Pak? Sekarang diperjelas perbedaan antara ha dengan ha. Qul huwallahu ahad. Monggo. Qul huwallahu ahad. Saya terasa nggih perbedaan antara ha dengan ha. Apa perlu, Mas? Perlu. Nanti misalkan panjenengan ketemu di surah Al-Lahab, Pak. Fi jidiha hablum, itu berdemperat, Pak. Jadi antara ha dengan ha itu persis jejeran. Fi jidiha hablum. Nah, kalau panjenengan tidak membedakan dengan jelas antara ha dengan ha, nanti suaranya persis ha hablum. Harusnya ha hablum. Terus ha dan ha. Karena nanti persis jejeran. Ada pertanyaan dulu, Pak. Ya, nanti ini kok boleh di print nggih, Pak? Nanti biar kita masing-masing punya ininya. Di Jumat pekan depan nggih. Hari ini ada pertanyaan dulu, Pak, untuk Al-Ikhlas ayat yang pertama. Prakteknya pekan depan mawon nggih. Nggih, nanti kalau sudah ada bukunya itu akan lebih enak, Pak. Panjenengan nggih, monggo, Mas. Maksudnya bedanya apa, Mas? Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih, balik nggih, leres. Iya, kalau panjenengan bisa itu balik ke tempat asalnya. Qul. Jangan qul. Jadi yang boleh monyong, Pak, itu hanya ketika diucapkan berharokat dhammah. U. Selain itu tidak boleh.
kecuali huruf wawu. Huruf wawu selalu monyong. Wa, wi, wu, semuanya monyong. Tapi huruf-huruf yang lain hanya boleh monyong ketika dia berharokat dhammah, u. Jadi kalau panjenengan bisa, ya Pak, qul huwallahu ahad. Leres, nggih. Leres. Nggih. Monggo. Leres? Oh, nggih. 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 Karena waktunya habis, kita bahas pekan depan ya Pak. Nggih. Jadi nanti insya Allah akan banyak bahasannya Pak. Saya bablas sebentar nggih. Yang pertama, huruf itu punya tempat keluar. Yang tadi itu Pak, makhorijul huruf. Ini tempat keluarnya. Nah, ada lagi satu yang melekat Pak. Yang melekat namanya sifat huruf. Nah, sifat ini nanti harus melekat setiap huruf ini diucapkan. Contoh tadi huruf nun dan huruf mim. Itu punya sifat nomor 2 yang namanya adalah bainiyah. Oke. Ada 3. Yang nomor 2 ini ada 3. Ada syiddah, bainiyah, rokhwah. Kalau syiddah itu seperti huruf dal, suaranya langsung habis. Ahad. Kalau bainiyah ini suaranya ketika disukunkan masih ada, tetapi tengah-tengah. Yang paling banyak suaranya namanya rokhwah. Contoh huruf sin. Qul a'udzu birabbin nas. Leres. Suaranya jangan nas. Enggak boleh. Tapi nas. Biarkan habis suaranya. Ini huruf rokhwah. Ngoten nika. Yang tengah itu nun dan mim, salah duanya. Nah, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Ngoten. Enggak boleh min. Ini seperti syiddah. Enggak boleh juga min. Ini jadi rokhwah. Ngoten. Tapi tengah-tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ngoten. Ndak him. Ini syiddah. Him. Ini terlalu panjang, rokhwah. Jadi tengah-tengah. Nah, latihannya gimana? Latihannya panjenengan dengarkan murotal yang paling disenangi. Nanti insya Allah akan terbiasa. Ngoten nggih? Bapak nggih? Insya Allah pekan depan kalau sudah ada bahan ajarnya, insya Allah akan lebih enak. Ngoten nggih? Untuk mempelajarinya. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tidak lanjut pada isya nggih. Pekan depan mawon kita nunggu bahan ajarnya. Nah, kalau pekan depan mau lanjut pada isya, gas insyaallah. Ngaten nggih? Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.